Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita. Kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya Masjid Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama memenuhi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang mampu mendatangi sholat subuh. Adalah kita manusia-manusia yang dipilih langsung oleh Allah. Kita datang ke tempat ini karena diusik hati kita oleh Allah. Kita datang ke masjid ini karena digerakkan kaki kita oleh Allah. Semoga pilihan Allah yang telah ditetapkan kepada kita, terus kita dijadikan manusia-manusia pilihan istiqomah ibadah kepada Allah. Dan pada gilirannya kita semua dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum melanjutkan fikih yang minggu lalu, Sabtu lalu, ada sebuah renungan buat kita. Nabi Muhammad wafat meninggalkan dua nasihat. Ada nasihat yang bisa berbicara, ada nasihat yang tidak bisa berbicara. Apa nasihat yang bisa berbicara? Al-Quran dan hadis. Itu nasihat yang bisa bicara. Makanya kalau membaca Al-Quran ini kan direnungkan maknanya, supaya kita mendapatkan ceramah dari Al-Quran, supaya kita ini digerakkan oleh Al-Quranul Karim. Nasihat yang bisa bicara. Ketika kita tidak bisa membaca nasihat yang berbicara Al-Quran tersebut, hadir ke pengajian, karena di situ dijelaskan nasihat itu sendiri, agar supaya kita mengerti isi kandungan Al-Quranul Karim. Yang kedua, nasihat yang tidak berbicara apa? Nasihat yang tidak berbicara adalah kematian. Kematian. Kata Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah ingat mati, katanya Nabi. Nabi menyuruh kita, Nabi memerintahkan kita perbanyak, aksiru, perbanyak mengingat mati. Karena kenapa? Karena kematian pasti tidak akan urung, pasti. Karena kematian inilah yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Kematian inilah yang akan menuntun kita kepada jalan-jalannya Allah. Kenapa?
Karena kita takut kalau mati perbuatan kita di dunia salah, maka ketika kita mati kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, ingat mati. Akan semangat tubuh. Kalau saya mati nanti, sangu apa yang akan saya bawa menghadap Allah? Semangat lagi. Tidak mau Jumatan, ingat mati. Kalau saya tidak Jumatan, pas nanti belum Jumatan, habis Jumatan mati. Sangu apa yang akan saya bawa mati? Tidak mau sedekah, ingat mati. Kalau saya tidak sedekah, harta ini. Harta yang mana yang akan saya bawa buat sangu menuju Allah? Semangat untuk mengeluarkan sedekah. Ini gunanya mati. Ingat mati. Mau tukaran sama tetangga, ingat mati. Kalau saya ini tukaran sama tetangga besok kalau mati, siapa yang mikul ini? Ini gunanya ingat mati. Kebaikan akan muncul dari sebab mengingat kematian. Makanya aksiru dzikra hadimil ladzat yaknil maut. Kemarin di sini ada yang meninggal, lihat. Jangan melihat dari sudut mana, lihat semuanya. Setiap kita melihat hikmah itu tidak akan sama. Dari mana kita memandang dan dari mana kita akan mengambil hikmahnya. Kalau saya sedang meninggal, pertama yang saya lihat yang layak. Karena di situ menunjukkan bagusnya manusia kepada tetangga. Menunjukkan bagusnya manusia tersebut kepada teman. Sebab ketika kita bagus kepada tetangga, ketika kita bagus kepada teman, maka yang layak akan berdatangan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan kita yang akan manggil hati-hati mereka. Datang mereka tanpa undangan. Diundang oleh rasa cinta. Dan ketika dipikul, lihat, Allah ya, yang nyolati ya, saking mana yang nyolati di kematian yang mana-mana. Ketika yang nyolati banyak, itu menunjukkan yang meninggal banyak, ibadahnya bagus. Lihat para ulama, para kiai, para habaib, ustadz yang meninggal dunia. Yang nyolati itu rebutan. Rebutan yang nyolati. Insya Allah ya. Ini. Terus yang mikul. Masya Allah. Kita butuh tetangga. Kita butuh orang. Kita butuh teman untuk menghantarkan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Yang abadi. Tidak akan kembali lagi. Kematian merampas kebahagiaan kita. Kematian akan memutus semua yang kita raih di dunia ini. Rumah akan kita tinggalkan selamat tinggal. Padahal kita susah payah kerja itu, kepengen punya rumah. Sekarang tinggal. Semuanya kita tinggalkan, dirampas oleh kematian tanpa harus ngomong apa-apa. Ini kan renungan buat kita. Inilah nasihat yang tidak bisa berbicara. Untuk terus kita tanamkan di hati kita, supaya kita menjadi orang yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati yang tidak akan, kalau kita sembunyi, tidak bisa ya. Fa innahu mulaqikum, maka kematian yang akan menghampiri kita, kematian yang akan mencari kita. Di mana sembunyi? Aina ma takunu, kata Allah. Kamu sembunyi di mana saja, yudrikukumul maut, kematian akan menemui kamu. Fir'aun ini takut kematian, ia mati. Ada seorang raja takut mati. Dia bermimpi matinya dalam waktu dekat. Sehingga raja-raja dulu kan punya tukang takwil, tukang tebak. Ini tukang tebak mulai dari raja-raja punya tukang tebak, punya bodyguard spiritual. Sehingga ditebak, sampean ini akan mati disengat kalajengking. Ditafsir seperti itu. Akhirnya si raja ini tambah ketakutan. Akhirnya raja ini keluar dari rumahnya, naik kuda. Takut mati disengat kalajengking karena di atas kuda tidak mungkin. Ternyata justru kalajengkingnya sembunyi di bulu kudanya.
disengat mati. Inilah kematian, saudara. Makanya ayo kita perbanyak sangu untuk bekal mati. Karena mati tidak akan kembali. Kurang sangu di dunia bisa pinjem, bisa pulang. Tapi kurang bekal di akhirat besok tidak akan pernah kembali. Akan sengsara. Hanya doa-doa anak kita yang soleh. Hanya doa-doa teman-teman kita yang setia. Mengirimkan doa, mengirimkan Yasin, mengirimkan Al-Quran, mengirimkan Fatihah yang akan menenteramkan kita di alam kubur. Semoga kita dijadikan orang yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah saudara renungan agar supaya kita bersemangat, tidak hanya bersemangat menumpuk harta sangu dunia, tapi bersemangat menumpuk sangu yang akan kita bawa mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian Sabtu lalu, yaitu berkenaan dengan afdaliyatul jama'atil katsirah. Al-jama'atul katsirah afdalu minal jama'atil qalilah. Berjamaah yang makmumnya lebih banyak itu pahalanya lebih besar ketimbang jamaah yang makmumnya lebih sedikit. Tetapi ada jamaahnya yang sedikit lebih besar pahalanya ketimbang yang membeludak. Jamaahnya, misalkan di masjid sana jamaahnya 200 orang, di sini cuma 10. Di sini secara umum kalah pahalanya ke sana. Tapi kadang di sini lebih utama kapan? Lebih besar pahalanya ketimbang yang banyak itu kapan? Nah, kemarin sudah dijelaskan bagi kita ya, bagi kita semuanya ini. Bagi kita, bukan secara umum, secara pribadi. Kapan kita akan mendapatkan berjamaah dengan sedikit orang, tapi pahalanya melebihi jamaah yang makmumnya banyak. Yang pertama kemarin, idza kanatil jama'atu qalil tata'attalu bihi. Yaitu ketika kita ini posisi kita, kalau kita sholat ke sana, di sini tidak terjadi sholat jamaah. Seperti contoh Pak Rohman, imami di sini. Kalau Pak Rohman ini sholat di sana, gue ingin ngejar pahala yang besar. Tapi kan karena tidak ada Pak Rohman, tidak ada imam di sini. Maka Pak Rohman lebih bagus sholat di sini. Gitu. Nah ini. Terus di dalam pendapat yang lain, orang lingkungan ini afdolnya di tempat di mana tinggal. Ya. Nah, saya ingat ya, saya hadisnya lupa ya. Cuman saya pernah dengar ceramahnya Habib siapa lupa waktu itu Khol. Itu Jumatan di sini. Jumatan di tempat ini di Darul Falah. Kita di lingkungan di sini. Tapi kita Jumatan di Baitur Rahman. Umpama di Baitur Rahman. Kita ini bukan khotib ya, bukan dipentingkan, jamaah saja. Lain beda seperti saya kan dibutuhkan ya, jadi khotib. Cuman kita ini sholat saja, kita makmum saja. Maka afdolnya tetap di lingkungan yang terdekat. Bahkan ketika di lingkungan terdekat itu biasanya cukup Jumatan itu 40, ternyata gara-gara penduduknya keluar sehingga tidak cukup, maka yang menyebabkan tidak cukupnya ini yang ikut berdosa. Nah, mendapat Imam Syafi'i kan 40 ya. 40 penduduk asli yang sudah mukim. Gitu ya. Seperti itu. Masya Allah. Terus yang kedua, idza kana imamul jamaati katsirati fasiqan. Yang kalau di sana sampean tahu imamnya yang umpama ini ya, saya contoh saja, bukan di situ yang jelek enggak, umpama ini contoh. Di sana imamnya sampean tahu dia itu fasik orangnya. Fasik ini pokoknya ngelakukan yang elek wis. Tahu madu ayam. Sampean ngelihat sendiri bukan katanya loh ya.
Kalau katanya tidak bisa dijadikan dalil, sampean ngelihat sendiri. Maka sampean itu yang ngelihat tidak afdol bermakmum kepada orang itu. Tidak usah ngomong-ngomong. Orang yang tidak tahu jangan dikasih tahu. Sampean khusus sampean sendiri. Ini nggak dua yang saya tidak bermakmum bis. Begitu. Ya. Yang ketiga, idza kana imamul jama'atil katsira sahibu bid'atin la yukaffaru biha karo fidiyah au mujassim. Ya. Di mana imam yang sholatnya banyak itu pelaku bid'ah, tapi yang tidak sampai mengkafirkan bid'ah. Ya. Bid'ah ini sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena sekarang rata-rata 100% sekarang 99% semuanya tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tidak pernah ada. Pengajian dulu Rasulullah tidak duduk pakai kursi ini. Saya empuk ini. Rasulullah tidak dulu. Masjidnya dulu. Pakai daun pelepah korma. Kan tidak ada keramik. Artinya semuanya sekarang serba bid'ah. Cuma makanya bid'ah yang tidak melanggar daripada agama. Ya, kalau melanggar, ada bid'ah yang melanggar seperti jaranan. Itu melanggar, jelas itu. Tidak contoh Nabi, kepada agama itu salah. Mana? Jin. Jin dikoncoi. Dideleng. Ya berarti koncoan jin. Jin suruh jauhi, dijadikan konco. Kan sudah salah. Nah ini. Jadi dari sana itu bid'ah yang sesat. Ketika kita nonton, ketika kita ngundang, ketika kita ikut terlibat, ya kita ini termasuk pemain-pemain dosa. Itu pelaku bid'ah. Kalau orang ngimami seperti itu, minggir, jangan ngimami. Jangan jadi makmumnya. Tapi tidak usah ngajak-ngajak orang. Sampean tok, kalau tahu. Begitu saja. Tidak usah umuman. Pengumuman, ini tuang adu ayam, tidak boleh. Jadi cukup sampean tok, yang tahu itu, jangan bermakmum. Sampean bermakmum kepada yang lain, yang sedikit, itu lebih bagus. Terus, idza kana imam jama'atil katsira mukhalifan lil madhab. Madhabnya berbeda. Madhabnya berbeda. Salatnya berbeda ya. Kayak mana sekarang Muhammadiyah sama itu sama. Apanya yang beda? Ada salat yang beda Syiah ya. Salatnya beda. Harus pakai batu ya. Taruh sininya, nyangu batunya. Sejadahnya itu batu, ditaruh sininya ya. Di antaranya yang saya tahu itu, ya, yang Karbala itu ya, batu dari Karbala. Itu yang saya tahu. Saya tidak banyak tahu tentang Syiah. Ya. Nah, pokoknya yang madhabnya berbeda. Biasanya sampean sholatnya habis berdiri rukuk, dia tetap berdiri. Nah, yang mau begitu, ya jangan bermakmum sudah. Kalau NU Muhammadiyah sama loh, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Terus yang kelima, idza kana imamul jama'atil katsira sari'al qira'ati wal ma'mum bati'ah. Nah, ini Saudara. Walaupun jamaahnya banyak, dia lebih bagus sholat yang jamaahnya sedikit. Kapan? Ketika jamaahnya yang banyak, sari'al qira'ah, bacaan Al-Qur'annya cepat. Cepat. Dan makmumnya lembek. Makmumnya lembek, imamnya cepat. Dia tidak nutut. Maka lebih bagus berjamaah dengan 2 orang daripada bermakmum kepada imam yang jamaahnya besar, banyak, tapi cepat-cepatan. Ini, ya, ini tahu. Terus yang keenam, idza kantil jama'atu qalila tusalli fi waqtil fadilah. Kapan lagi yang sedikit lebih afdal? Jamaah yang sedikit, sholatnya di waktu yang utama. Yang banyak, sholatnya molor. Yang sedikit, sholatnya di awal waktu. Maka yang sedikit di awal waktu itu lebih bagus. Jadi, ada sebagian ulama, caranya membagi waktu sholat itu dibagi 3. Ada waktu utama, waktu afdol, waktu baik, waktu elek.
Misalkan duhur sekarang setengah 12. Asar setengah 3. Jadi setengah 12 sampai setengah 3 berapa jam? 3 jam ya? 3 jam. 3 jam. Dibagi 3, berarti waktu fadil ini waktu yang bagus 1 jam pertama. Jadi umpama kita ini sholat di jam 12, masih bagus. Masih masuk kategori utama. Sholat setengah 1, masih waktu utama. Lebih setengah 1, sudah waktu baik, sudah. Berganti sudah, tidak utama. Sudah. Ya. Makanya sebagian pondok itu, sholatnya, misalkan duhur setengah 12. Ini tidak sholat setengah 12, masih tidur santri. Jam 12 baru dibanguni sholat jam 12. Jadi mundur setengah jam. Tapi istiqomah, enggak pindah-pindah. Jam 12 pokoknya. Jam yang umum pindah-pindah, setengah 2, setengah 12, jam 11 kayak. Pokoknya di tempat itu jam 12. Enggak berubah-ubah. Seperti itu. Ya, waktu afdol. Terus, idza kanat jama'atu qalilatu sholli fi ardi la syubhata fiha. Yang jamaahnya sedikit, sholat tidak ada subhatnya, masjidnya. Tanahnya tidak ada subhatnya, itu lebih bagus. Makanya sebetulnya minta-minta di jalan itu subhat. Kan tidak jelas itu uangnya. Bangun-bangun itu, kalau campuran politik, subhat. Dari partai, subhat. Karena tidak jelas. Iya, tidak jelas. Termasuk subhat. Ya, termasuk subhat ya. Kenapa? Tidak jelas. Dananya tidak jelas dari mana. Siapa. Nah, itu. Niatnya pun dia ngasih bukan lillah ta'ala. Karena menjaring suara. Itu tidak bagus. Saya ingat ya di Madura itu. Di tempat rumah asal saya di Sema itu. Masjidnya tidak selesai. Ada bupati masih saudara mau menyelesaikan. Ayo tamareno piro hitungan wis. Apa katanya? Ya di situ, mbak saya di situ. Ndak usah dibantu wis, ndak popo ndak ngari. Uangmu itu ake subhate. Ndak mau dibantu. Inilah ulama-ulama yang kokoh di jalurnya ke subhat. Subhat ini yang ndak jelas. Cuman ndak jelas. Kita ndak jelas ini. Nggak haram, nggak halal, nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi dari saking hati-hatinya nggak mau. Sama seperti rokok. Rokok hukumnya makro. Yang paling rendah ini makro. Makro ini artinya elek kan. Elek. Dipakai ini elek. Artinya lebih bagus nggak usah merokok. Tapi orang yang kokoh lebih baik nggak rokokan. Dari saking hati-hatinya. Itu menjaga kehati-hatiannya. Makanya di sini tidak ada yang rokok. Kan itu ya. Tidak ada yang rokok ya. Tidak ada ya. Ada. Salah. Oh. Ada rokok. Rokok ya. Ah itu. Iya. Nah. Selanjutnya syurutu syihatil qudwah. Syarat sahnya bermakmum. Ini makmum, sampean ini semua yang jadi makmum. Untuk saya juga ketika saya jadi makmumnya Pak Rohman atau makmumnya siapa. Ini khusus kita ketika jadi makmum. Kalau jadi imam tidak berlaku ini. Pertama, Allah ya'lamal ma'mum butlana sholati imami bihadas au ghairihi. Jadi makmum ini harus tidak tahu batalnya imam. Misalnya imam ini aslinya ngentut. Enggak bunyi. Aslinya batal, imamnya enggak jujur. Tetap anteng aja di imam. Makmum enggak tahu. Asal. Tapi kalau imam sudah tahu, ini tadi pas yang di pas belakangnya kena anginnya, ngentut. Umpama, disangka belum kipas di sini tapi ini anginnya dari depan umpama seperti itu. Oh, ngentut ini. Maka makmum
sudah tidak sah. Imam ini yang terus, ya dosa tanggungannya imam. Imam, sampean enggak usah mikiri imam. Sampean enggak usah mikiri imam. Imam dibikin salah, dosanya ditanggung sendiri. Makmum supir, makmum jembalitan, supirnya yang kena. Tapi supir yang muntah, ya makmum tenang aja kan gitu kan, seperti itu. Jadi makmum tidak tahu batalnya imam, sah. Tapi kalau makmum itu tahu batalnya imam, tahu tadi kentut, tadi ini ndak wudhu ini, saya tahu, sama saya ini tadi, buncingan sama saya, tahu dia ndak wudhu tadi, mau langsung jadi imam, sampean tahu, maka sampean tidak sah. Gitu ya, tidak sah sampean. Itu ya. Terus yang kedua, alla ya'taqida, tidak boleh meyakini, makmum tidak boleh meyakini wujuba qada'is shalah ala imam. Ya, tidak boleh yakin terhadap sholatnya imam yang kodok. Artinya tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya mau dikodok. Kan tak paham sampean. Contoh begini. Imam ini sampean tahu ada perbannya. Kan kemarin sudah diajari kan caranya bertayamum. Ya. Sampean tahu orang ini sholat, ini ada orang sholat sendirian. Sampean di jalan sholat sendirian, ada. Terus sampean tahu orang yang sedang sholat di sini diperban. Sampean tahu. Nah kalau diperban ini jelas ini kulitnya tidak kena air wudhu. Maka dia yang benar harus disertakan tayamum. Artinya orang sakit ini sholatnya nanti harus dikodok. Sholat lagi ketika sembuh. Maka sampean yang tahu itu jangan bermakmum kepada orang yang sholatnya akan dikodok. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu orangnya ini mau kodok, jangan bermakmum kepada orang itu. Bikin jamaah sendiri yang sama. Ya. Andai orang ini orang bertiga, saya, Pak Karim, Pak Rohman, sama-sama musafir, sama-sama bukan musafir, sama-sama mau kodok sholatnya ini. Sarung najis semua. Kan kalau sudah najis sudah nemu salinan semuanya. Nanti ketika masuk waktu sudah mau habis. Sholat dihormatil waktu. Sholat menghormat waktu. Artinya saya, Pak Roman, Pak Karim ini nanti nyampe rumah harus kodok lah, sholat lagi. Berarti sholat yang akan dikodok. Maka saya, Pak Karim sudah bertiga, tidak boleh berjamaah. Harus sholat sendiri-sendiri. Gitu. Kalau posisinya seperti itu, orang bertiga tadi, sama-sama mau kodok kan sholatnya, ini tidak boleh jamaah. Ketika situasinya seperti itu. Harus gimana? Sholat sendiri-sendiri sudah. Dewe-dewe guys. Man bertiga. Bodoh-bodoh kodok ini. Nah, seperti itu. Tidak boleh di berjamaah ya. Terus alla yakuna imam ummiyah. Jangan imam jangan bermakmum kepada, jangan bermakmum tahu imamnya ini ummi, bodoh. Fatihahnya hurufnya ganti-ganti. Tidak sah. Jangan menang. Makmum ini kalau sudah imamnya ini ngajinya alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ada alhamdulillahi rabbil alamin. Lama-lama kecepet ngalama. Kira-kira seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang Fatihahnya tidak jelas, salah. Ya, tidak boleh. Makanya sungguh imam ini kan harus belajar, alhamdulillah sekarang
Sini imamnya sudah banyak ya. Bagus. Nah, dulu sendirian, nggak ada yang ganti. Kalau udah ada saya bingung sudah. Sekarang ditinggal anteng aja. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang harus belajar, terus belajar. Jangan sampai puas. Jangan puas, terus belajar. Khususnya di Fatihah. Fatihah ini fatal. Kalau cuma baca surat-suratannya ini salah ini. Tidak jadi sebab batal. Kalau Fatihah, wassalam. Sholatnya wassalam. Tapi kalau ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ngajinya salah, panjang pendek salah. Tidak ada masalah. Sah. Tapi kalau sudah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Biasanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Aduh, sudah. Sorry. Makanya di sini tidak ada. Alhamdulillah. Ini syukur kita ini. Idgham, idhar dibaca idgham. Idgham dibaca idhar. Ini salah ya. Ghairil maudhu mana? Ghairil maudhubi alaihim waladdallin. Ada waladdallin. Lagi ini fasihnya jebol getol. Dari itu angamta. Jadi annya itu kan idhar, an. Ketemu ain, am, bukan didengung itu. Salah, itu idhar. Non sukun bertemu dengan ain, itu hukum bacanya idhar. Jelas, terang. Jadi, memang kan di Fatihah ini, Masya Allah ya. Nah ini, jangan kita bermakmum kepada yang ngajinya tidak jelas. Ini lagi, jangan kita bermakmum kepada orang yang imam ini, imamnya at-tam-tam. At-tam-tam ini, apa bahasa kita ini? Kayak pelawak itu. Gitu. Gagap. Alhamdulillah. Itu ya. Allah. Kira-kira begitu. Maka tidak boleh. Kita was-was saja kan ada orang was-wasan jadi imam. Allah. Itu batal lagi. Sudah sini sudah mau Allahu Akbar. Ini urung lagi. Allahu Akbar. Saya pernah di daerah Lerak itu. Urung sampai 3 kali. Aku dit, Pak, mundur. Saya ngimami. Langsung tak ganti. Daripada setengah jam berdiri belum mulai-mulai. Tak ganti aja, mundur Pak. Sini ganti wes. Wah, ini berat. Jadi, ya kembali. Ketika kita ada imam tersebut, kan ini tantangan buat kita ini. Gimana disuruh leren ini perasaan. Bagaimana? Ya kita harus berkaca. Kita jangan malu-malu bertanya, bacaan saya ini bagus apa enggak? Seperti itu. Kadang kita ini mau negor, ini tidak sanggup, takut tersinggung. Tapi kalau bertanya, ini kan menumbuhkan kekeluargaan, rasa terbuka. Sehingga enak saling, bacaan saya bagus enggak? Dulu saya ingat ya, waktu saya awal-awalnya ngimami itu, ada yang salah bacaan saya. Saya tanya di Mandar dulu, ke guru Dullah namanya. Bacaan saya salah. Enggak, bagus. Artinya tidak khawatir, karena ini urusan sholat, bukan urusan dilem orang, urusan sah ini. Bukan urusan dilem ini, urusan sah. Mikul jamaah ini, berat. Iya, gitu ya. Nah, seperti itu para jamaah, ini diantaranya. Nah, mungkin ada yang bertanya. 5:30. Ya. Terakhir ini. Allah yaqtadiyar rajulu bi amraati au unsa. Tidak boleh bermakmum kepada perempuan atau banci. Banci tidak boleh dijadikan imam. Karena tidak jelas.
Tapi banci-banci, ada banci temenan ya, kelaminnya 2. Kalau sekarang kan banci-bancian ya. Cewek malamnya nama Rini, siangnya Rino. Ah? Oh iya, malam Susi, siangnya Susanto. Kan begitu. Artinya sekarang nggak jelas. Artinya apa ya? Tuntutan pekerjaan kadang itu udah boleh jadi imam. Makanya orang yang paling besok ini disiksa ya, perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Oke, ini para jamaah sekalian. Itu ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa al-qutin sadaqa rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama rusukil kulla halalan da'ima wa khilatu amula wa bil khair wa faqul syarr. Allahumma hdini fi hudak wa janna safiri dak wa la tuwallina wa la yasma wa la tajannib man khalafa amra wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.